Bagi sebagian besar pencinta sepak bola, laga antara Manchester United dan Liverpool mungkin adalah puncak dari segala rivalitas di tanah Inggris. Tensi tinggi, adu gengsi, dan perdebatan soal siapa yang punya trofi paling banyak seolah jadi menu wajib setiap kali kedua tim ini bertemu. Namun, kalau kita mau menengok sedikit ke belakang, persaingan sengit ini sebenarnya tidak dimulai dari lapangan hijau. Jauh sebelum bola sepak menggelinding di Old Trafford maupun Anfield, masyarakat dari kedua kota ini sudah saling berhadapan dalam sebuah persaingan yang mengubah wajah wilayah barat laut Inggris selamanya. Lantas, apa yang melatar belakangi persaingan sengit di klub ini? Semua ini bermula di abad ke-19, tepatnya pada masa kejayaan revolusi industri. Saat itu, Manchester dan Liverpool yang hanya berjarak sekitar 50 km tumbuh dengan dua jalan hidup yang sangat berbeda. Manchester berkembang menjadi pusat industri tekstil dunia. Kota ini dipenuhi oleh pabrik-pabrik besar, asap hitam, dan masyarakat kelas pekerja yang terbiasa hidup keras. Bagi warga Manchester, identitas mereka adalah tentang memproduksi sesuatu dengan keringat sendiri. Di sisi lain, Liverpool mengambil peran sebagai kota pelabuhan utama, menjadi gerbang internasional kerajaan Inggris, membuat Liverpool tumbuh menjadi kota perdagangan yang lebih kosmopolitan dan makmur. Hubungan kedua kota ini awalnya saling membutuhkan. Manchester yang membuat barang, dan Liverpool yang mengurus jalur distribusinya ke seluruh dunia lewat pelabuhan mereka. Sayangnya, keharmonisan ini tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, para pengusaha di Manchester mulai merasa tidak nyaman. Mereka merasa tarif pajak yang dikenakan oleh pihak pelabuhan Liverpool terlalu tinggi dan mencekik bisnis mereka. Merasa diperas, Manchester akhirnya mengambil langkah berani pada tahun 1894. Mereka membangun proyek ambisius yang dinamakan Manchester Ship Canal, sebuah kanal raksasa sepanjang 58 km yang memungkinkan kapal-kapal besar dari laut lepas langsung berlayar menuju jantung kota Manchester tanpa harus singgah di Liverpool. Keputusan ini menjadi titik balik hubungan sosial kedua kota. Bagi Manchester, kanal ini adalah lambang kemandirian. Namun bagi Liverpool, efeknya sangat memukul perekonomian mereka. Karena kapal-kapal mulai melewati Liverpool begitu saja, aktivitas pelabuhan mereka menurun drastis. Ribuan buruh dermaga di Liverpool kehilangan pekerjaan, memicu gelombang kemiskinan dan kesulitan sosial bagi banyak keluarga di sana. Dari sinilah sentimen negatif yang mendalam mulai tumbuh di hati masyarakat Liverpool terhadap tetangganya. Ketika sepak bola mulai berkembang pesat di akhir abad ke-19 dan menjadi olahraga favorit kelas pekerja, seluruh kejengkelan sosial dan rasa persaingan yang terpendam itu pun pindah tempat ke stadion. Lapang hijau berubah menjadi wadah baru untuk saling mengalahkan harga diri kota tetangga. Rivalitas ini pun semakin matang karena kedua klub secara bergantian mendominasi sepak bola Inggris. Liverpool sempat terbang tinggi di era 70-an dan 80-an. Sebelum akhirnya, Sir Alex Ferguson datang ke Manchester dan berhasil membalikan keadaan di era Premier League. Begitu mendalamnya sejarah persaingan ini hingga melahirkan satu tradisi unik yang masih dihormati sampai sekarang. Tidak ada transfer pemain secara langsung di antara kedua klub. Nama Phil Chisnell yang pindah pada tahun 1964 menjadi catatan transfer langsung terakhir yang pernah terjadi. Sebuah bukti bahwa batas suci di antara kedua klub ini memang tidak boleh dilewati. Jadi, di balik setiap tackle keras, gemuruh sorak supporter, dan gengsi perebutan trofi yang kita saksikan hari ini, ada gema sejarah dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Pertandingan antara Manchester United dan Liverpool bukan sekedar tentang taktik atau urusan 90 menit di lapangan. Melainkan sebuah babak lanjutan dari cerita panjang dua kota yang telah dimulai sejak ratusan tahun lalu.